Halo sahabat pecinta budidaya ikan nila dimanapun Anda berada. Untuk video kali ini kita akan membahas ada beberapa media kolam untuk budidaya ikan nila. Yang pertama, kolam dari terpal. Kolam yang dari terpal itu dikembangkan menjadi kolam bundar yang dindingnya ada yang menggunakan bambu, ada juga menggunakan besi warmes. Kemudian ada juga kolam terpal yang kotak, ada juga menggunakan dengan paralon, kemudian bambu ataupun yang bisa menahan supaya terpal tidak bocor. Kemudian kolam plastik. Kolam plastik tidak jauh dengan terpal karena menggunakan bahan yang tipis, hanya menggunakan plastik. Ada juga kalau untuk kolam plastik menggali tanah kemudian supaya tidak bocor, jadi buat plastik pinggir-pinggir ataupun dasarnya dibuat dari plastik. Yang ketiga, kolam beton. Kolam yang terbuat dari beton itu bermacam-macam, ada yang dari bata, kemudian ada juga yang terbuat dari hebel, ada juga yang dicor langsung dengan menggunakan besi di dalamnya. Ini tergantung dari biaya ataupun orang yang ingin membuat kolam. Kemudian ada juga kolam yang medianya menggunakan kolam galian, yaitu kolam tanah. Untuk kolam tanah ini memerlukan air. Kita memerlukan sumber mata air karena kolam tanah kalau tidak di plester di bawah ataupun sampingnya tidak di beton, tidak dipasang terpal ataupun plastik, akan cepat kering. Dia tidak akan tahan lama, maka memerlukan air yang memerlukan sumber mata air yang terus masuk ke dalam kolam sehingga kolam tidak kering. Inilah ada beberapa kolam yang untuk budidaya ikan nila. Kemudian karena semakin sulitnya sumber mata air ataupun ada sumber mata air tapi tidak layak untuk dipakai budidaya ikan nila karena tercemar, banyak limbah-limbah yang di rumah dibuang ke sungai ataupun ke sumber mata air itu, maka ikan tidak layak maksud kita, maka air itu tidak layak dijadikan untuk budidaya ikan nila. Kebanyakan khususnya di kota menggunakan kolam terpal. Kalau untuk kolam terpal ini sangat mudah, khususnya di kota sangat mudah didapatkan. Kemudian lagi bisa, kalau seandainya tidak dipakai lagi, untuk kolam terpal ini bisa dibongkar dan dipasang di tempat yang lain. Berbeda dengan kolam beton, ini sangat permanen, cukup sekali ya dipasang, kemudian untuk selamanya dia sangat awet, kemudian tidak bisa dipindah-pindah kalau untuk kolam beton. Makanya kalau untuk seseorang yang baru budidaya ikan nila ini harus diperhitungkan. Kelebihan dari kolam beton, sekali dipasang, sekali dibuat, ini untuk selamanya. Artinya selama Anda masih budidaya ikan nila, kolam ini selalu bisa digunakan. Berbeda dengan kolam terpal. Kalau untuk kolam terpal dia tidak akan tahan lama. Yang pertama dari besi juga berkarat,
kemudian mudah sekali bocor, yaitu terpal, karena terpal ini sangat tipis menggunakan bahan plastik. Begitu juga dengan plastik. Plastik kita juga sudah merasakan tidak tahan lama, apalagi plastik ini selalu kena panas, pinggir-pinggirnya dia akan pecah. Kemudian juga harus diganti dalam paling lama 2 tahun, itu harus diganti. Begitu juga kalau kolam tanah. Kelemahan dari kolam tanah yang pertama, harus menggunakan air yang selalu ada, artinya harus menggunakan sumber mata air yang selalu mengalir ke dalam kolam. Tidak boleh kering, karena kalau kering dia akan, kalau air berhenti masuk ke dalam kolam, dia akan kering dan tidak berjalan dalam budidaya ikan nila, karena air tidak ada. Seperti itu. Inilah ada beberapa kolam yang kita bahas di sini untuk budidaya ikan nila. Untuk biaya, satu lagi yang belum kita bahas, yaitu kolam hebel. Kalau kolam hebel, kalau menurut kita, karena kita juga menggunakan beberapa kolam hebel, ini sangat irit biaya, sangat awet, kemudian juga sekali buat untuk selamanya. Cuman untuk kolam hebel mungkin masih baru bagi yang, karena sudah banyak menggunakan kolam terpal dimanapun ada. Kalau hebel mungkin tidak ada di seluruh Indonesia, hanya sebagian yang ada. Maksud kita hanya di kota-kota besar mungkin yang menggunakan hebel. Kalau di kampung kebanyakan masih menggunakan bata. Perbandingan antara bata dengan hebel jauh, masih irit menggunakan hebel. Sekian dulu video dari kami, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi dalam budidaya ikan nila. Inilah sebagai bentuk contoh bagaimana Anda ingin membuat kolam, apakah itu menggunakan kolam hebel, kolam terpal, kolam plastik, kolam tanah, dan sebagainya. Hanya sebagai masukan dari kami. Sekian dulu, assalamualaikum.